Pembantu dalam bayang-bayang. Sore itu, aroma kue jahe dan deterjen lembut menyambutku di rumah baru. Namaku Maya, dan pekerjaan baruku adalah mengisi kekosongan yang paling dicari setiap keluarga di kota besar. Sosok yang bisa diandalkan. Aku tidak hanya membersihkan debu. Aku datang untuk memperbaiki ritme yang hilang. Dan, jujur saja, untuk mencari potongan teka-teki diriku sendiri. Keluarga Bapak Aris dan Ibu Rina adalah gambaran sempurna keluarga papan atas. Harmonis, 2 anak yang cerdas, dan rumah yang hangat. Ibu Rina, seorang desainer interior yang sibuk, menyambutku dengan senyum lega. Mbak Maya, saya berterima kasih sekali. Saya sampai pusing rasanya membagi waktu antara pekerjaan, anak-anak, dan rumah. Sepertinya energi saya sudah habis di kantor. Katanya sambil menepuk pundakku, tatapan matanya yang sedikit lelah langsung membuatku merasa akrab. Awalnya aku datang hanya untuk bekerja. Tetapi entah kenapa, hati ini terasa tertarik luar biasa pada keluarga itu. Khususnya pada Ibu Rina. Ada guratan kesedihan tersembunyi di matanya. Kerutan di sudut bibirnya yang hanya muncul saat dia diam menatap jendela. Rasanya seperti melihat versi diriku yang sudah dewasa yang berhasil melewati badai, pikirku saat itu. Dalam waktu singkat, aku menjelma menjadi bayangan yang tak tergantikan. Aku memasak makanan kesukaan anak-anak, terutama nasi goreng kampung dengan irisan bakso dan telur mata sapi yang goyang, dan membantu mereka mengerjakan PR matematika yang rumit. Anak-anak memanggilku Tante Maya, dan berlarian memeluk kakiku setiap kali aku selesai menyetrika kemeja Bapak Aris. Ibu Rina, dia merasa bebannya terangkat. Dia sering membelikanku kopi mahal dari kedai langganannya dan kami bisa duduk sebentar di teras, membahas resep masakan atau sekedar gosip ringan artis di televisi. Mbak Maya ini seperti tahu apa yang saya butuhkan sebelum saya memintanya. Pernah dia ucapkan, membuat hatiku sedikit menghangat, sedikit sakit. Tetapi, di balik kesempurnaan ini, ada satu hal yang mengganjal. Satu nada sumbang dalam simfoni keluarga yang indah. Sejak aku datang, perlahan-lahan Bapak Aris mulai berubah. Awalnya hanya hal kecil. Beliau yang biasanya pulang tepat waktu untuk makan malam, kini sering memberi kabar lewat pesan singkat. Saya ada pertemuan penting, makan duluan saja. Lalu interaksi kami mulai berkurang. Jika dulu beliau akan menyapaku ramah, kini Bapak Aris lebih sering berjalan melewatinya dengan tatapan datar, sibuk dengan pikirannya sendiri. Dia tidak lagi membiarkan ponselnya terletak di meja ruang tengah. Ponsel itu sekarang adalah pusaka yang dijaga ketat, selalu di saku celana atau terkunci di tas kerja. Ingat satu malam, aku sedang menyusun piring di dapur ketika ku dengar perdebatan samar dari kamar tidur utama. Itu bukan pertengkaran besar, tapi suaranya berat, bernada kecewa. Keesokan harinya, mata Ibu Rina tampak lebih merah dari biasanya. Tetapi dia menutupinya dengan tawa renyah saat berbicara dengan anak-anak. Mungkin hanya tekanan kerja biasa, kataku pada diriku sendiri, mencoba menepis rasa aneh. Namun, perasaan itu semakin kuat. Setiap kali aku berpapasan dengan Bapak Aris, tatapannya bukan lagi tatapan majikan kepada pekerja, melainkan tatapan seorang penjaga rahasia. Ada sesuatu yang dia sembunyikan dan entah kenapa, firasatku mengatakan ini ada hubungannya denganku. Tentu saja, aku bukan detektif, hanya pembantu rumah tangga. Tetapi seperti kata pepatah lama, jika ingin tahu rahasia sebuah rumah, tanyalah pada dapurnya. Karena di sanalah semua emosi diaduk. Aku mulai mengamati lebih dekat.
Aku memperhatikan bagaimana Ibu Rina mulai menyelinap ke ruang kerja Bapak Aris saat dia mandi, memegang ponselnya dengan tatapan penuh kebimbangan. Aku melihat bagaimana Bapak Aris kadang menatapku lama, seolah ingin mengatakan sesuatu namun bibirnya terkunci rapat. Aku datang ke rumah ini dengan sebuah tujuan tersembunyi. Jauh di balik mencari nafkah, ada cerita masa lalu yang kubawa. Sebuah petunjuk samar yang membawaku mencari jejak keluarga kandungku yang tak pernah kutemui. Sebuah lonyen kecil bergambar kunci tua yang selalu kugantungkan. Aku hanya punya nama, Rina. Dan disinilah aku, tinggal dengan seorang wanita bernama Rina yang semakin mirip dengan foto lama di lonjenku. Pertanyaannya kini bukan lagi, apakah ada rahasia di rumah ini? Tetapi, apakah aku bagian dari rahasia itu? Saat pintu itu terbuka, entah aku akan menemukan rumah atau justru jurang yang menelan segalanya. Dan aku, si bayangan ramah yang sangat dicintai anak-anak, memutuskan untuk tidak mundur. Aku harus tahu. Hawa di rumah itu berubah, seolah AC rumah disetel ke suhu paling dingin, meski cuaca di luar sedang terik-teriknya. Keharmonisan yang kurasakan di awal perlahan luntur, digantikan oleh kecurigaan yang tebal seperti kabut pagi di pegunungan. Aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihat keretakan itu. Ketegangan antara Ibu Lina dan Bapak Aris semakin nyata. Sekarang, mereka jarang berbicara di meja makan. Hanya suara piring beradu dan desahan nafas anak-anak yang polos. Ibu Rina sering melamun saat menyetir, dan Bapak Aris makin sering melirik jam tangannya. Seolah ada tempat lain yang jauh lebih penting dari rumah. Namun, yang paling mengusikku adalah ketika kecurigaan itu mulai mengarah kepadaku. Awalnya, Ibu Rina bersikap hangat. Tapi belakangan, dia mulai mengajukan pertanyaan aneh saat kami bekerja di dapur. Mbak Maya, maaf ya, kalau saya bertanya. Mbak Maya asalnya dari mana persisnya? Dari Jawa Tengah, Bu. Kota kecil di dekat gunung. Jawabku tenang, sambil mencuci sayuran. Oh, dekat gunung ya. Mbak Maya lama di kota besar. Maksud saya, sebelum ke sini, pernah kerja di mana? Tanyanya lagi, kali ini nadanya sedikit memaksa. Aku tahu, dia sedang mencoba menarik benang merah. Aku menjawab dengan detail pekerjaan terakhirku di Surabaya. Tapi di matanya, aku bisa menangkap kilatan keraguan bukan pada kejujuranku sebagai pekerja, melainkan keraguan pada diriku sebagai seseorang. Ada satu momen yang takkan kulupakan, yang membuat hatiku mencelos. Suatu siang, aku sedang membersihkan ruang kerja Bapak Aris. Ponselnya, yang biasanya disembunyikan, tergeletak di meja, terkunci. Aku tak berniat mengintip, sungguh. Tapi, tiba-tiba sebuah notifikasi pesan masuk dan layarnya menyala. Pesan dari sebuah nomor tak dikenal, hanya berupa 2 kata, sudah aman. Saat aku mematung di ambang pintu, Bapak Aris muncul. Wajahnya pucat. Secepat kilat dia menyambar ponsel itu. Maya, sedang apa kamu di sini? Suaranya lebih keras dari biasanya. Ada nada panik dan marah yang tercampur. Maaf Pak, saya membersihkan debu di rak buku. Jawabku. Jantungku berdebar kencang. Dia hanya menatapku tajam, lama sekali. Tatapan itu seolah menuduhku telah mencuri rahasianya, padahal aku hanya melihat 2 kata itu. Lalu, dia mengucapkan sesuatu yang membuat darahku seolah berhenti mengalir. Saya minta kamu fokus pada pekerjaanmu saja. Jangan urusi urusan yang bukan bagianmu. Pesan itu jelas. Bapak Aris bukan hanya menyembunyikan sesuatu dari istrinya, tetapi dia juga menyembunyikannya dariku.
Atau mungkin menyembunyikannya tentangku. Sejak kejadian itu, Bapak Aris menjadi semakin dingin. Dia mulai membatasi interaksiku dengan Ibu Rina, sering mengurus pembayaran gajiku sendiri alih-alih menyerahkannya pada Ibu Rina. Ada rasa tercekik yang menyelimuti rumah itu. Ibu Rina, yang hatinya mulai diliputi kecurigaan, kini mulai mentargetkan bayangan yang sebelumnya ia puji. Baginya, kini aku adalah variabel asing, dan sebagai perempuan, dia tahu instingnya jarang meleset. Kecurigaan istri pada suami yang berubah sikap itu punya rumus sederhana. Pasti ada orang ketiga, dan di rumah itu hanya ada satu orang perempuan asing lain selain dirinya. Suatu malam, Ibu Rina mendatangiku di kamar pembantu. Dia membawa selembar foto lama. Itu foto hitam putih, buram, tampak seperti diambil puluhan tahun lalu. "Mbak Maya," katanya pelan, tangannya gemetar. "Tolong lihat foto ini baik-baik. Apa Mbak Maya pernah melihat wanita ini?" Aku lihat foto itu. Sosok wanita muda, senyumnya sama persis dengan senyum Ibu Rina saat sedang bahagia. Tapi di sebelahnya, ada seorang gadis kecil. Wajahnya sangat buram, hampir tak terlihat. Jantungku terasa diremas. Itu foto ibuku, dan gadis kecil itu ada pemiripan yang menyakitkan dengan diriku. Aku menggeleng, berusaha menenangkan nafas yang tersenggal. "Tidak, Bu, saya tidak tahu siapa mereka." Ibu Rina menghela nafas panjang. Ini foto adik kandung saya yang hilang puluhan tahun lalu. Orang tua saya bilang dia meninggal, tapi entah kenapa, sejak kamu datang, rasanya seperti ada yang kembali. Tatapan matamu, caramu memeluk anak-anak. Dia tidak melanjutkan. Aku hanya diam, menahan diri untuk tidak mengeluarkan liontin kunci tua dari balik bajuku. Aku telah menemukan jejaknya, lebih cepat dari yang kuduga. Tetapi, mengungkapkannya sekarang, di tengah kecurigaan dan rahasia yang mengambang, terasa seperti bom waktu. Aku harus menemukan kebenaran di balik perubahan sikap Bapak Aris. Apakah dia tahu siapa aku? Apakah dia sengaja membatasi jarak antara aku dan Ibu Rina? Aku memilih untuk diam, untuk sementara waktu menjadi bayangan yang sesungguhnya. Tetapi, setiap kali Bapak Aris memandangku dengan wajah tegang dan setiap kali Ibu Rina menatapku penuh kecurigaan, aku tahu permainan petak umpet ini akan segera berakhir dengan sangat menyakitkan. Pencurigaan itu seperti asap tebal, perlahan tapi pasti menyesakkan seluruh ruangan. Tekanan yang kurasakan di rumah itu sudah tak tertahankan. Bapak Aris dan Ibu Rina sekarang nyaris tak bertegur sapa, hanya berkomunikasi melalui bahasa tubuh yang dingin. Ibu Rina dalam puncaknya mulai melakukan apa yang dilakukan setiap istri yang hatinya hancur, menyelidiki. Dia mulai mencari tahu detail perjalananku sebelumnya, menelpon kenalan lamanya, bahkan diam-diam memeriksa lemari dan tas kerjaku. Setiap kali kami berpapasan, tatapannya bukan lagi curiga, melainkan menuduh. Baginya, aku sudah menjadi femme fatale versi sederhana, pembantu yang diam-diam merebut perhatian suaminya. "Mbak Maya," katanya suatu pagi, suaranya parau tapi tajam. "Saya tidak tahu apa yang Bapak Aris sembunyikan, tapi saya tahu satu hal. Setelah kamu datang, semua kekacauan ini dimulai." Aku hanya bisa terdiam. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa kekacauan ini mungkin sudah dimulai puluhan tahun lalu, jauh sebelum aku menginjakkan kaki di rumah ini? Bagaimana aku bisa bilang bahwa rahasia ini bukan tentang perselingkuhan, tapi tentang darah? Namun, aku tetap mencoba mencari bukti tentang masa laluku di rumah ini, terutama di ruang kerja Bapak Aris. Aku merasa dia menyimpan kuncinya, kunci yang bisa membuka rahasia liontin tuaku. Dan disinilah hal yang paling aneh terjadi. 3 hari yang lalu, saat aku sedang menyetrika, ku dengar Bapak Aris berbicara sangat pelan di telepon.
di teras belakang. Tolong jangan lakukan sekarang, belum waktunya. Dia tidak boleh tahu. Kalau dia tahu, Rina akan hancur. Kalimatnya terputus. Lalu dia menyadari kehadiranku, dan ekspresinya berubah menjadi marah yang sangat dalam. Dia langsung mematikan telepon, wajahnya memerah. Aku tahu, rahasianya bukan tentang wanita lain. Itu tentang melindungi seseorang dari sebuah kebenaran. Tapi siapa? Ibu Rina atau aku? Malam itu setelah anak-anak tidur, aku membuat keputusan. Aku tidak bisa terus menjadi bayangan yang dicurigai. Aku harus mencari kejelasan. Dan satu-satunya cara adalah pergi sementara waktu. Memberi ruang agar Bapak Aris dan Ibu Rina menghadapi masalah mereka tanpa kehadiranku yang menjadi kambing hitam. Aku juga harus mencari tahu kebenaran di balik panggilan telepon itu. Tepat pukul 4 pagi, aku mengepak tas kecil, meninggalkan sepucuk surat sederhana untuk Ibu Rina. Isinya hanya permintaan maaf karena pergi mendadak dan janji akan kembali. Aku harus pergi demi mencari bukti yang kuat, bukti yang menghubungkanku dengan masa lalu Ibu Rina. Itu adalah langkah terberat yang pernah kuambil. Meninggalkan tempat yang baru kusadari telah memberiku perasaan rumah yang hilang. Pagi itu, rumah penuh guncangan. Ibu Rina bangun dan menemukan kamarku kosong. Dia menemukan suratku. Tapi alih-alih merasa lega karena ancaman sudah pergi, hatinya justru diliputi kemarahan yang membakar dan rasa bersalah yang menggerogoti. Saat Bapak Aris turun, suasana rumah itu pecah. Dia pergi, Mas, pembantu itu, Maya, dia menghilang. Seru Ibu Rina, tangannya gemetar. Aku tahu, ini semua karena kecurigaanku. Aku terus menuduhnya, dan sekarang dia pergi. Bapak Aris berhenti di tengah tangga. Dia menatap Ibu Rina bukan dengan amarah biasa, tapi dengan kekecewaan yang luar biasa, seolah melihat kegagalan terbesar dalam hidupnya. Kamu benar, Rina. Dia pergi, dan itu semua memang salahmu. Ibu Rina tersentak mundur. Apa maksudmu? Apa yang kamu sembunyikan dariku selama ini, Mas? Siapa wanita itu? Bapak Aris berjalan mendekat. Tatapan matanya penuh luka dan penyesalan. Dia berdiri tepat di depan Ibu Rina, menjatuhkan tas kerjanya ke lantai. Kamu sudah tidak sadar, Rina? Kamu tidak pernah berubah sejak dulu. Kamu selalu menyalahkan orang lain atas kehilanganmu. Kamu tidak tahu siapa Maya sebenarnya, dan kamu menghancurkan kesempatan yang sudah kubuat untukmu. Kesempatan apa? Aku tidak mengerti. Bapak Aris menghela napas, panjang dan berat, seolah menanggung beban dunia. Dia menunjuk ke arah dinding depan, ke tempat Maya berdiri setiap pagi. Dia adalah Maya, adikmu Rina. Anak yang hilang puluhan tahun lalu, yang kamu tuduh telah direbut darimu, yang selalu kamu tangisi di malam hari. Dia kembali, dan kamu mengusirnya dengan prasangkamu sendiri. Lampu rumah terasa meredup. Suara detak jantung Ibu Rina menjadi satu-satunya suara di ruangan itu. Kebenaran pahit itu menghantamnya bukan seperti tamparan, tapi seperti longsoran salju yang mengubur semua keyakinan dan kehidupannya. Suaminya tahu. Selama ini suaminya tahu, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Di ruang tengah itu, setelah Bapak Aris menjatuhkan kebenaran tentang Maya, Ibu Rina tidak berteriak. Dia hanya tersungkur di sofa, tatapannya kosong, seperti melihat hantu masa lalu yang ia yakini telah ia kubur. Adikku? Bisiknya, suaranya nyaris hilang. Bagaimana kamu tahu, Mas? Bapak Aris duduk di hadapannya. Kelelahan terpancar dari setiap tarikan nafasnya. Aku tahu sejak dia melamar Rina, 3 bulan lalu. Aku melihat namanya, aku melihat fotonya, dan saat dia datang, aku melihat matamu padanya. Kini giliran Ibu Rina yang bingung. Lalu, kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu membiarkan aku mencurigainya? Kenapa kamu membiarkan dia pergi? Disinilah terungkap pahitnya pengkhianatan dan dalamnya luka masa lalu. Bapak Aris menatap istrinya,
matanya berkaca-kaca. Aku diam karena aku menyalahkanmu, Rina. Kamu ingat puluhan tahun lalu saat adikmu hilang? Kamu terlalu fokus pada karirmu. Kamu terlalu sibuk membuktikan diri di kota, sampai kamu mengabaikannya. Saat itu, orang tuamu memilih menutupinya dengan kebohongan meninggal. Aku melihat Maya datang ke rumah ini dengan niat baik, membawa kembali kesempatan untukmu. Tapi kamu sibuk dengan prasangka, sibuk dengan kecurigaan bahwa aku selingkuh, sibuk menuduh orang tak bersalah. Aku ingin kamu merasakan betapa sakitnya kehilangan seseorang yang sudah di depan mata karena keegoisan dan ketidakpercayaanmu. Aku ingin kamu menyadari kesalahanmu sendiri tanpa aku harus memberimu jawaban. Astaga, sahabat teras berkisah, ternyata yang selama ini dicari Ibu Rina bukanlah perselingkuhan, melainkan pengkhianatan yang jauh lebih dalam. Pengkhianatan terhadap kebenaran dan pengkhianatan terhadap dirinya sendiri. Rasa sakit itu menembus Ibu Rina, bukan lagi rasa sakit karena dikhianati suami, melainkan rasa sakit karena dikhianati oleh ingatannya sendiri, oleh keputusannya sendiri. Dia kehilangan adiknya 2 kali. Pertama karena diabaikan, kedua karena dituduh. Aku sudah menghancurkan segalanya. Tangis Ibu Rina memeluk erat liontin kunci tua yang ternyata tergeletak di meja, lupa dibawa Maya saat buru-buru pergi. Bapak Aris mengulurkan tangan, meraih tangan istrinya. Belum, Rina. Kita belum terlambat. Maya pergi mencari kebenaran yang lebih besar tentang dirinya. Dan dia membawa petunjuk. Kita harus mencarinya bersama. Kita harus menyembuhkan keluarga ini dengan satu cara. Mengungkapkan semua kebenaran, sesakit apapun itu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga kisah pembantu dalam bayang-bayang ini menemani malam Anda. Semoga Anda selalu diingatkan bahwa kebenaran, meskipun menyakitkan, selalu menjadi fondasi terkuat untuk cinta dan penyembuhan. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan tombol suka atau komentar di bawah, supaya saya tahu Anda hadir dan kita bisa terus berjalan bersama di cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa!